Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya anak kelas 12 IPA? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini adalah meneruskan dari bab listrik statis, yaitu kapasitor, di mana yang akan kita bahas adalah pengertian kapasitor dan kapasitas kapasitor, kemudian kapasitor pada keping sejajar dan bola konduktor, rangkaian kapasitor baik rangkaian seri maupun paralel. Keempat adalah energi pada kapasitor dan contoh soal pada kapasitor. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari kapasitor dan kapasitansi kapasitor. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep dari rangkaian kapasitor baik itu rangkaian seri maupun paralel dan energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan permasalahan mengenai kapasitor. Belum kita masuk ke materi kapasitor, kita review terlebih dahulu materi di pertemuan kemarin. Masih ingat apa itu energi potensial listrik? Jadi, energi potensial listrik itu adalah usaha untuk memindahkan muatan uji Q dari tempat yang sangat jauh tak terhingga ke tempat yang mendekati muatan sumber atau Q besar. Kemudian yaitu potensial listrik. Masih ingat potensial listrik adalah besarnya energi potensial tiap satuan muatan. Nah, jadi energi potensial listrik dan potensial listrik itu merupakan besaran skalar, jadi hanya memiliki nilai. Jadi positif dan negatif pada muatan itu ikut diperhitungkan. Nah, untuk energi potensial listrik satuannya joule dan untuk potensial listrik satuannya volt. Sekarang kita masuk pada materi kapasitor. Jadi kapasitor atau kondensator itu adalah alat atau komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor dengan muatan yang sama besar namun berlawanan jenisnya. Nah, jadi fungsi dari kapasitor adalah untuk menyimpan muatan listrik atau energi listrik. Nah, kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan itu disebut dengan kapasitas kapasitor. Jadi semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin besar pula muatan yang tersimpan di dalam kapasitor. Nah, rumus untuk mencari kapasitas kapasitor yaitu adalah C sama dengan Q per V. Jadi C adalah kapasitas kapasitor satuannya farad dan Q adalah muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor satuannya coulomb, serta V itu adalah beda potensial satuannya volt. Nah, gambar di kanan atas itu adalah macam-macam dari kapasitor. Oke, selanjutnya di sini adalah kapasitor keping sejajar. Jadi kapasitor keping sejajar adalah kapasitor yang terdiri dari dua keping konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Dinilai kapasitas kapasitor itu bergantung pada jarak antara kedua keping, kemudian luas keping, dan bahan penyekat atau bahan dielektrik antara dua keping. Bisa dilihat pada gambar kanan atas, di situ adalah kapasitor keping sejajar, di mana kedua keping itu memiliki nilai yang sama, namun berlawanan jenis, di mana yang satu plus Q, yang satu min Q. Nah, jarak antar kedua keping itu disebut dengan D, satuannya meter. Kemudian di antara kedua keping itu ada yang disebut dengan bahan penyekat atau bahan dielektrik. Bahan dielektrik di antara kedua keping itu bisa berupa vakum udara atau bahan dielektrik lain, misalnya mika, kemudian keramik atau plastik. Nah, luas antara keping 1 dengan keping 2 itu bernilai sama. Untuk mencari kapasitas kapasitor pada kapasitor dengan bahan dielektrik udara atau vakum udara itu adalah C0 sama dengan epsilon 0 A per D, di mana C0 adalah kapasitas kapasitor vakum satunya farad, epsilon 0 adalah permitivitas udara, nilainya adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter kuadrat. Kemudian A adalah luas keping, satuannya meter kuadrat, kemudian D adalah jarak antar dua keping, satuannya meter. Nah, apabila bahan dielektrik atau bahan penyekatnya itu bahan lain yang diketahui konstanta dielektrik maupun permitivitas relatifnya, maka bisa menggunakan rumus C sama dengan K epsilon 0 A per D atau C sama dengan epsilon R epsilon 0 A per D. Tergantung pada soal diketahui konstanta dielektrik atau K atau permitivitas relatif atau epsilon R. Atau bisa dituliskan C itu sama dengan K dikali dengan C0 atau C pada vakum udara. Di mana epsilon 0 atau K atau konstanta dielektrik itu bergantung pada bahan penyekatnya.
Langsung saja ke contoh soal. Di sini ada sebuah kapasitor yang berisi dengan udara, di mana kapasitas kapasitornya itu adalah 20 mikrofarad. Hitunglah berapa kapasitas jika kedua keping diisi dengan kertas dengan permitivitas relatif 3,7. Nah, di situ sudah diketahui untuk channelnya adalah 20 mikrofarad, kemudian epsilon R itu adalah 3,7. Maka bisa menggunakan rumus C sama dengan epsilon R dikali dengan C0 atau sama dengan 3,7 dikali 20 sama dengan 74 mikrofarad. Ini adalah kapasitor bola konduktor di mana dia membentuk bola sehingga memiliki jari-jari R. Jadi kapasitas kapasitornya yaitu C0 itu sama dengan 4pi epsilon 0 dikali R. Nah, jika di dalam kapasitor bola tersebut diberi bahan dielektrik lain, maka tinggal rumusnya yaitu C sama dengan epsilon R dikali C0. Selanjutnya untuk contoh soalnya yaitu ada sebuah bola konduktor berunggam memiliki jari-jari 1,8 cm. Jika 1/4pi epsilon sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dalam satuan internasional, tentukan kapasitas kapasitornya. Nah, di situ diketahui bahwa jari-jari bola itu adalah 1,8 cm. Kita ubah ke dalam meter berarti menjadi 1,8 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian 1/4pi epsilon sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, rumus dari kapasitas kapasitor bola konduktor itu adalah C sama dengan 4pi epsilon 0 dikali dengan R. Berarti sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 2 dibagi dengan 9 kali 10 pangkat 9 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 12. Karena piko itu adalah 10 pangkat min 12 berarti sama dengan 2 pikofarad. Selanjutnya yaitu adalah rangkaian kapasitor. Jadi kapasitor itu dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Nah, rangkaian seri itu adalah rangkaian kapasitor yang tersusun secara sejajar. Bisa dilihat pada gambar tersebut bahwa 3 buah kapasitor tersebut itu dirangkai secara sejajar. Nah, pada rangkaian seri atau kapasitor seri ini itu muatan listrik yang mengalir pada tiap-tiap kapasitor itu bernilai sama. Jadi Qs itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kemudian untuk potensial totalnya pada rangkaian seri itu adalah Vs itu sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3. Jadi penjumlahan tiap-tiap potensial seluruh kapasitor. Nah, untuk mencari kapasitas kapasitor pada rangkaian seri berarti 1/Cs itu sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 tambah 1/C3. Selanjutnya adalah rangkaian kapasitor paralel. Adalah rangkaian kapasitor yang tersusun secara bertingkat. Bisa dilihat pada gambar di situ. Pada kapasitor 1, 2, dan 3 dia disusun secara bertingkat di mana dia memiliki titik pencabangan. Pada rangkaian kapasitor paralel ini V atau potensial pada tiap-tiap kapasitor itu bernilai sama, di mana V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Nah, karena dia memiliki titik pencabangan, maka muatan listrik total pada kapasitor adalah jumlah muatan yang mengalir pada kapasitor. Jadi, Q paralel sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Untuk mencari kapasitas kapasitor pengganti dari paralel, kita bisa menjumlahkan semua kapasitor yang ada pada rangkaian. Jadi, CP sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Selanjutnya adalah energi pada kapasitor. Jadi fungsi kapasitor sendiri itu adalah untuk menyimpan muatan listrik dan energi listrik. Jadi untuk mengetahui berapa besar energi yang terkandung dalam kapasitas kapasitor, maka kita bisa menggunakan persamaan W sama dengan setengah Q V sama dengan setengah CV kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Nah, itu adalah rumus yang disubstitusikan dari C sama dengan Q per V, di mana W itu adalah energi yang tersimpan pada kapasitor, satuannya joule, V adalah potensial, satuannya volt, dan Q adalah muatan, satuannya coulomb, dan C adalah kapasitas kapasitor, satuannya farad. Selanjutnya masuk ke contoh soal dari kapasitor. Di situ ada sebuah rangkaian, di situ nilai tegangannya adalah 6 volt. Nah, bisa dilihat pada rangkaian di situ yang ditanyakan adalah energi listrik pada rangkaian tersebut. Yang pertama yang harus kita cari adalah C total pada rangkaian tersebut atau kapasitas kapasitor pada rangkaian tersebut. Caranya yang pertama kita lihat pada ujungnya yaitu C1 dengan C5. Jadi karena dia tidak melalui titik pencabangan, berarti kita bisa serikan yaitu 1/CS1 sama dengan 1/C1 tambah 1/C5. Tinggal kita masukkan C1 itu 3 farad ditambah dengan C5 itu adalah 6 farad. Maka sama dengan kita samakan penyebutnya yaitu 6, maka menjadi 3/6.
Nah, sehingga C totalnya adalah 6/3 sama dengan 2 farad. Sehingga C1 dan C5 itu menjadi 1, yaitu CS. Kemudian CS dan C3 itu kita bisa paralelkan, sehingga CP sama dengan CS ditambah dengan C3, yaitu 2 tambah 2 sama dengan 4 farad. Nah, selanjutnya C3 itu bisa menjadi CP, sehingga kita bisa serikan ketiga-tiganya, yaitu C2, CP, dan C4. Sehingga 1/C total sama dengan 1/4 ditambah dengan 1/4 tambah 1/1. Kemudian tinggal kita samakan penyebutnya menjadi 4, yaitu 1/C total sama dengan 6/4, sehingga C total sama dengan 4/6 farad. Setelah kita mengetahui C totalnya, selanjutnya kita mencari energi yang tersimpan pada rangkaian kapasitor tersebut, yaitu dengan rumus W sama dengan setengah CV kuadrat, di mana C yang dipakai adalah C totalnya. Berarti W sama dengan setengah 4/6 dikali 6 kuadrat sama dengan 12 Joule. Sebelum kita tutup pertemuan pada kali ini, kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari dan kita beri kesimpulan bahwa kapasitor adalah alat komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dan energi listrik yang terbuat dari dua keping konduktor yang sama besarnya, hanya saja berlawanan jenis. Kemampuan kapasitor dalam menyimpan muatan itu disebut dengan kapasitansi kapasitor. Nah, faktor yang mempengaruhi kapasitansi kapasitor adalah luas keping, jarak antar keping, dan bahan penyekat atau bahan dielektrik di antara kedua keping. Nah, jadi rangkaian kapasitor itu ada dua, yaitu rangkaian paralel dan seri. Rangkaian seri itu disusun secara sejajar dan rangkaian paralel disusun secara bertingkat. Nah, pada rangkaian seri nilai Q-nya sama dan pada rangkaian paralel nilai V-nya yang sama. Sekian pembelajaran atau penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.